Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dery Darian, NIM 201804300039. Saya akan menjelaskan proposal penelitian saya tentang analisis pengaruh ekspor, inflasi, dan impor terhadap PDB di Indonesia. Bab 1. Latar belakang. Kemajuan sebuah negara bisa diukur dengan peningkatan ataupun perkembangan dari PDB negara tersebut. Karena PDB ialah salah satu penanda kemajuan perekonomian suatu negara. Pada tahun 97, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 7% per tahun. Hal ini diakibatkan karena adanya krisis finansial Asia yang meletus pada akhir tahun 90-an. Untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan PDB sendiri, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Adapun di dalam penelitian ini, saya memilih 3 faktor atau variabel independen yang mempengaruhi PDB, yaitu ekspor, inflasi, serta impor. Ekspor dilakukan karena adanya permintaan suatu barang atau produk lokal oleh pasar luar negeri. Semakin tinggi kegiatan ekspor, maka akan semakin tinggi pula pengaruh terhadap PDB. Kedua, inflasi. Inflasi merupakan peningkatan harga benda secara keseluruhan. Inflasi ini akan mempengaruhi perilaku masyarakat untuk membeli atau mengkonsumsi sebuah barang. Hal ini akan membuat perubahan pada konsumsi maupun PDB. Dan yang ketiga, impor. Impor ialah aktivitas membeli ataupun memasukkan benda dari luar negeri ke dalam negeri. Impor akan mempengaruhi harga serta suplai barang pada pasar dalam negeri. Hal ini akan membuat perubahan pada PDB. B. Ayat Al-Quran dan hadis tentang PDB. Dalam penelitian ini saya memilih salah satu ayat Al-Quran, yaitu jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Dari ayat di atas kita dapat melihat bahwa jika kita ingin mendapatkan rezeki yang baik dari Allah, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah beriman dan bertakwa. C. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan periode pada tahun 2010 sampai 2020. Selanjutnya, studi sebelumnya. Studi sebelumnya telah dilakukan oleh Sari Margaret Julianti Silaban dan Raisya Rejeki dengan judul penelitian pengaruh inflasi, ekspor, dan impor terhadap PDB di Indonesia periode 2015 sampai 2018. Dari penelitian sebelumnya, baik variabel dependen maupun variabel independen sangat sama dengan penelitian yang akan saya lakukan ini. Setelah membahas hal-hal di atas, maka penelitian yang akan dilakukan berdasarkan latar belakang, maka saya akan melakukan penelitian tentang pengaruh ekspor, inflasi, dan impor terhadap PDB, di mana saya sebagai peneliti akan membuat analisis tentang apakah ekspor, inflasi, dan impor akan berpengaruh terhadap perkembangan atau pertumbuhan PDB. 2. Rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, saya membuat rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, apakah ekspor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDB di Indonesia? Yang kedua, apakah inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDB di Indonesia? Dan yang ketiga, apakah impor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDB di Indonesia? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekspor, inflasi, dan impor terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia. Bab 2. Pertama, landasan teori. A. Penelitian sebelumnya. Dari penelitian sebelumnya, saya memilih 5 penelitian yang saya dapatkan dari jurnal internasional. Yang pertama ada dari Jackie Mallet and Karleskin. Yang kedua ada Paula Elena Diakona, Lipio George Mahap pada tahun 2014. Yang ketiga ada dari Sima Ranide. Yang keempat ada Noah Boez Joy Xiaoma. Dan yang terakhir ada dari Jacobo Campo Pipiana Sarmiento. B. Kerangka pikir. Dari kerangka pikir ini kita dapat melihat bahwa ekspor, inflasi, dan impor mengarah atau menuju ke PDB, yang artinya
bahwa ekspor, inflasi, dan impor diduga mempengaruhi pertumbuhan dari PDB. Bab 3. Pertama, subjek penelitian. A. PDB. PDB didapatkan dari penjumlahan tiap nilai tambah yang diperoleh dari segala unit usaha di dalam suatu negeri serta dapat berasal dari hasil akhir jumlah nilai benda serta jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit perekonomian. Secara keseluruhan, PDB bisa jadi suatu tata cara dalam menghitung pemasukan nasional. Yang kedua ada ekspor. Ekspor merupakan kegiatan mengirimkan sebuah produk atau barang lokal ke luar negeri. Kegiatan ekspor sendiri melibatkan lebih dari satu negara di mana adanya transaksi antara negara pengekspor dan negara pengimpor. C. Inflasi. Inflasi merupakan kondisi di mana terjalin peningkatan harga-harga produk atau jasa secara menyeluruh dalam waktu yang panjang, diakibatkan terdapat ketidakseimbangan arus uang serta barang. Dan D. Impor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, impor merupakan proses masuknya barang dan sebagainya dari luar negeri. Aktivitas memasukkan barang dari luar negeri ini disebut dengan mengimpor. 2. Teknik pengambilan sampel. Sampel diambil dari data statistik PDB, ekspor, inflasi, dan impor negara Indonesia 10 tahun terakhir atau dari tahun 2010 sampai tahun 2020. 3. Teknik pengumpulan data. Untuk melakukan penelitian ini, data diambil melalui sumber penyedia data seperti BPS Indonesia, Bank Indonesia, maupun lembaga-lembaga penyedia data sekunder lainnya. 4. Definisi operasional. Penelitian ini dilakukan dengan cara data sekunder dalam bentuk angka yaitu ekspor, inflasi, impor, dan PDB di Indonesia yang diambil dalam runtun waktu tahun 2010 sampai 2020. Sumber-sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari lembaga-lembaga penyedia data statistik yang kemudian diolah oleh peneliti dengan program EPIUS 07. Yang kelima, alat analisis. Untuk melakukan penelitian, peneliti memilih EPIUS 07 sebagai alat analisis dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan proposal penelitian saya, yaitu analisis pengaruh ekspor, inflasi, dan impor terhadap PDB di Indonesia. Karena waktu yang terbatas, saya hanya mengambil poin-poin penting terkait dengan penelitian ini. Akhir kata, saya minta maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.